ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Patutnya kita memohonkan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala berupa al-zalzalah, gempa. Saudara kita yang di Cianjur, semoga oleh Allah dari kalangan muslimin diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diberikan kehidupan yang baik yang meninggal dunia. Semoga Allah berikan pahala syahid kepada mereka yang tertimpa oleh runtuhan-runtuhan bangunan. Untuk saudara-saudara kita di sana, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan yang sakit, saudara-saudara kita yang ditimpa gempa, banjir dan seluruhnya, semoga oleh Allah disembuhkan, diberikan kebaikan kepada mereka. Dan betul kalau sahaja menyoon ongku keagungan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Moga-moga Allah majau betul kalau sahaja dari calaka, pelai, bencana, musibah. Sebenarnya khususnya dan seluruh sekitarnya. Semoga oleh Allah dilindungi dari bencana-bencana, musibah, wabah. Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang ditimpa gempa, yang meninggal dunia, juga seluruhnya dari kalangan kaum muslimin. Dan kita mohon terus, karena apa yang kita mohon kepada Allah, malaikat pun yang di kepala kita ini mendoakan kita sama dengan doa yang kita baca. Falahu misli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginya sama dengan apa yang dia baca. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, ya Allah berikan kesehatan, maka malaikat di kepala kita ini ya mendoakan kita. Kak dinto doa. Dak betul kalau saja juga. Nikah pentingnya kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah menyehatkan kita semua. Mungkin masih ada yang sakit ya, berupa batuk-batuk ya. Semoga Allah sembuhkan, diberikan kesehatan. Karena memang sehat ini nikmat yang paling ya besar setelah nikmatul iman Islam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto ada bu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mabunun fi katsirun minan nas. Ada dua nikmat kak dinto, ada dua nikmat manusia lalai. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun peten kalau nyebut asma'ipun Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat. Al-bakhil, kata Nabi, orang yang bakhil ketika disebut asma'ipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak anda salawat. Jadi ketika kita menyebut Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat yang sering manusia lalai, banyak lupa ucapan Rasulullah sallallahu, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang.
Banyak kita sehat Pak, yang lari olahraga, tapi ketika ada adzan lemes. Bagaimana sehatnya kita ketika Allah berikan nikmat sehat, ibadahnya yang kenceng, ibadahnya kenceng, kuat, masya Allah. Kabula epon Allah azza wa jalla tabaraka ta'ala. Mereka senantiasa menjaga apa kesehatan ini untuk ibadah. Maka kita ya ketika diberi kesehatan bagaimana menjadi lebih taat kepada Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Saya kaping 2 Kak Dinto al-farau, yaitu waktu luang. Banyak waktu kosong tak ekebeki kakuna aki Kak Dinto dipakai untuk ibadah. Memang kita tujuan hidup oleh Allah Bapak, Ibu, Kak Dinto, Ibu, tujuan peten kalau odik Kak Dinto, Allah ada bu Al-Quran. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tujuan kita hidup ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah, tidak ada yang lain. Sedangkan cari dunia, cari dokter, jadi pedagang, ya, cari penghidupan, ya, petani dan semacam itu adalah sarana untuk kita bisa ibadah, biar bisa sodako, biar bisa beli baju untuk ibadah. Jadi semua yang Allah saranakan di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Ibadah ya apa yang semua caipun ulama, al ibadu maknahu ismun jami likulli ma yuhibbuhu wa yarda. Napa asma makna epon ibadah caipun para ulama? Ismun jami likulli ma yuhibbuhu wa yarda. Semua nama-nama, asma-asma, ya, nama-nama, kumpulan nama-nama yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Bagaimana tahu itu ibadah? Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, aqimis sholat, itu ibadah. Utawana albirri wat taqwa, hendaklah kalian saling menolong ya dengan kebaikan dan ketakwaan. Jadi ketika kita menolong saudara kita, ibadah. Berbuat baik dengan saudara kita, ibadah. Ya, ada ibadah hablum minallah, hablum minan nas. Baiklah, kita alhamdulillah ya, ma'rifatullah, mengenal Allah Kak Dinto, tentunya mengenal nama-namanya. Ya, seperti ulama-ulama kita terdahulu senantiasa mereka memahami ya, untuk ma'rifat kepada Allah mereka harus paham nama-nama Allah. Salah satu yang kita pelajari sekarang adalah Al-Kabir Al-Azim yang kemarin kita bahas. Ya. Nama Allah Al-Kabir yaitu yang maha besar, Al-Azim yang maha agung Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Nikah mempunyai makna dua. Ahaduhuma, saya kaping pertama. Yang pertama, yarji'u ila sifati subhana. Maknanya kembali pada sifat Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala yang maha besar, yang maha agung. Wa annahu lau jam'i ma'anil azima wal jalal. Dari gabungan Al-Kabir Al-Azim ya, itu maknanya adalah bahwa Allah mempunyai, bagi Allah keagungan dan kebesaran. Apa maknanya? Al-Quwwah. Allah maha kuat. Al-Kabir, Allahu Akbar. Langsung kita menyerahkan diri kepada Allah. Jazakallah khairan. Menyerahkan diri kepada Allah yang maha besar. Pasrah kita kepada Allah. Hilanglah kesombongan, kebanggaan diri. Ya, ilmu yang mungkin kita banggakan, kita harus ya apa? Semakin tawadhu, semakin rendah diri kepada Allah. Khudu, tadallul, merasa rendah diri,
kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya, kal quwwah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah yang maha kuat. Kita bisa ke masjid ini karena diberikan kekuatan oleh Allah. Ya. Kita punya kekuatan tapi dibatasi oleh Allah. Ya, dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Wal izzah, dan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala yang mempunyai kemuliaan. Wal kamalul qudrah, dan kesempurnaan kudrahnya, kehendaknya, kekuasaannya sempurna, tidak ada sedikit cacat, kekurangan bagi Allah. Inilah tauhid kepada Allah. Ya, semakin orang mengenal makrifat kepada Allah, semakin dia menangis kepada Allah. Semakin keadaan banyak manusia kenal, paham makrifat kepada Allah, semakin dia taat kepada Allah, semakin menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah. Semua dosa itu maksiat. Kullu dzunubin maksiyah. Semua dosa maksiat. Semua maksiat dosa. Dan itulah seorang untuk menjaga ketaatan dan menjauhi maksiat. Biar kenapa? Kita selamat. Ya, kita selamat. Maka orang yang tahu izzahnya Allah, kemuliaan Allah, sifat bagi Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala, semakin tawaddu kepada Allah. Allahu Akbar, Al-Kabir, Al-Azim. Ya, Al-Kabir, Al-Azim. Asmaul Husna. La ilaha illallah rahim, Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabul Razzaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basitul Hafidhur Rafiul Mu'izzul Mudillus Samiul Basir ila akhirih. Banyak sampul sana. Berbeda nama-nama Allah yang disebut oleh Rasulullah. Al-Mannan, asma'ipun Allah yang maha memberikan, mengaruniakan. Allah Azza wa Jalla menganugerahkan. Ya, kita bahas Al-Kabir. Wasi'atul ilm. Nama Allah Al-Kabir, Al-Azim, mempunyai sifat Allah luas ilmunya. Ketika Allahu Akbar, kita tidak ada apa-apanya. Ilmu kita nol, zero, Pak. Kosong, blank. Ya, zong, ya. Nol. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Apa yang kita banggakan? Jabatan, kekayaan, kekuatan, masih bugar, diambil oleh Allah sedikit, sakit gigi, menangis dia. Ya kan? Tatandung, luka, colpak, dintonyol, ngapora. Moga Allah lindungi kita semua. Ya, kokona, nangis, kena duri, menangis. Apa yang kita banggakan di sisi Allah? Harta akan diambil oleh anak-anak kita, ditinggalkan oleh diri kita semua. Yang kita bawa adalah amal soleh dan kedekatan diri kepada Allah, ketakwaan. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini sampai 3 kali. Ya, at-taqwa hahuna. Maka pentingnya kita menjaga kesendirian kita. Kadang kalau kita di depan orang banyak mungkin seperti orang paling soleh, Pak. Ketika kita banyak orang mungkin kita seperti orang paling soleh. Tapi ketika kita sendiri durhaka kepada Allah. Waliyadzubillah. Bagaimana kita ketika kesendirian menangis? Hamba ngalocor kak dinto aing mata peten kaula sakaja. Da ajunan epon Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ini yang seharusnya kita jaga. Apa? Al-Kabir, Al-Azim. Izzah maknanya itu. Wa kamalil majdi, kesempurnaan al-majdi. Al-majdu. Apa al-majdi? Apa? Pujian-pujian. Bagi Allah tidak ada sedikit celah-celah, aib, kekurangan. Yang kita sembah Allah yang maha sempurna. Allahu Akbar. Ini kalau orang sudah tahu makna, ya, Allahu Akbar, dia akan gemetar, Pak, kolbunya. Bukan kalbu. Kalau kalbu Kak Dinto pate dalam bahasa Arab. Yang siapa orang? Kalbun. Tapi kalau kolbun, ya, hati, kolbu.
Maka pentingnya kita makhrajul huruf dalam qiraatul Quran harus perbaiki untuk menjadikan kita lebih baik dalam mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Lanjut epon. Wa ghairuha min awsafil azima wa kibriya. Dan dari nama Allah Al-Kabir Al-Azim itu disifatkan Allah yang mempunyai al-azimah, kemuliaan. Al-azimah, kemuliaan. Kemuliaan keadinto miliknya Allah. Tak satu pun manusia punya kemuliaan. Al-kibriya, kesombongan milik Allah. Tidak satu pun manusia makhluknya mengambilnya. Tidak boleh kita mengambilnya kesombongan. Apa yang kita sombongkan? Amal ibadah kita. Allah tidak butuh amal ibadah kita, Bapak. Kita yang butuh Allah. Allahus Samad. Allah yang maha dibutuhkan. Hanya kita ini ibadah tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Biar kita tidak diazab, disiksa di nerakanya. Biar kita diridhoi, dicintai, bertemu Allah nanti di jannahnya. Dan ini kita nantikan bertemu dengan wajah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Wa min azimati anna as-samawati as-sam'i wal ardhina as-sam'i fi yadillahi. Dan keagungan bagi Allah 7 langit 7 bumi. Kak dinto langit babeto, bumi pada babeto. Ya. Fi yadillahi, berada di genggaman tangan Allah. Kardalati fi yadin ahadina. Seperti kerikil ya, berada di tangan kita. 7 langit dan 7 bumi. Ya, kecil bagi Allah, tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak bisa dibandingkan. Laisa kamislihi syai'. Ini kalau makrifat kepada Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Kecil, Pak. Maka kalau kita lihat mungkin di YouTube di mana itu besarnya bumi, besarnya Saturnus, besarnya Neptunus, besarnya Uranus, apa itu 7 planet besar-besar, Pak. Matahari paling besarnya planet, masih ada lagi matahari yang lain, bintang-bintang yang lain. Itu besar sekali, malah sampai 1 juta kali lebih besar daripada bumi, Pak. Kita kadang sombong yang ada di bumi ini. Planet-planet ini ada yang lebih besar daripada bumi. Ini kecil bagi Allah. Itu masih belum langit ke satu, langit dunia, langit bumi. Langit satu antara yang kedua itu 500 tahun perjalanan. Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maret kemarin pesawatnya Amerika 2 tahun yang lalu itu di mangkat luncur tahun sana apa ini 2020 sampai kemarin Januari, sekitar Januari Februari 2022 2 tahun, Pak, sampai ke Mars. Hanya tidak pakai orang. Mate orang kan itu. Sekarang makanannya bagaimana, ya kan? Mau hidup di Mars katanya, mau buat ini katanya. Padahal kita memang oleh Allah ditaruh di bumi. Dari zamannya Nabi Adam ditaruh di bumi oleh Allah. Dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Dan bumi akan hancur nanti yaumil qiyamah, diganti bumi yang baru. Yang putih warnanya. Nanti ada bab khusus berkenaan dengan bab kiamat. Barakallahu fikum. Maka 7 langit 7 bumi. Jadi langit 1 ke langit 2 500 tahun perjalanan. Terus 2 ke 3 500 tahun perjalanan. Rasulullah SAW Isra Mi'raj melewati 7 langit tersebut dalam waktu semalam. Dari Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus sampai ke Sidratul Muntaha. Sana bertemu Allah Azza wa Jalla ya, dengan hijab, tidak bertemu dengan dalam artian terhijab. Ya, tidak langsung, tak mampu. Allah Azza wa Jalla nanti kita insyaallah ya, mudah-mudahan kita masuk, mohon kepada Allah golongan orang-orang bisa nanti bertemu dengan Allah setiap hari Jumat di surganya. Ya. Nanti hari Jumat ketemu dengan Allah, ya.
Di surga itu hanya adanya pagi dan petang, Pak. Nggak ada siang, Pak, dan malam surga itu. Kelep, Pak. Indah. Nggak ada malam, nggak ada siang. Adanya pagi dan petang. Surga. Nah, kita insya Allah mudah-mudahan oleh Allah diberikan nikmat bisa ketemu Allah. Nikmat yang paling besar. Liqa'allahu ta'ala. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nikmat yang paling besar setelah surga ada, yaitu bertemu dengan Allah. Dan di pasar, kita dikasih pasar di surga tiap hari Jumat bertemu dengan saudara-saudara kita. Mana mbah kita, mana. Mudah-mudahan kita oleh Allah digolongkan bisa menikmati jannah. Ya, sampai kita di sana dilindungi dari api neraka. Maka ketika kita mohon kepada Allah, mengingat nama Allah Al-Kabir, Al-Azim, ingat tentang nikmat-nikmatnya. Karena kebesaran Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya. Kama qala dzalika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Abbas bahwa 7 langit 7 bumi ini kecil bagi Allah di tangannya. Kecil, Pak. Enggak ada apa-apanya. Apalagi kita ini. Ya, apanya yang kita sombongkan, banggakan diri, ya. Maka ketika Allahu Akbar langsung mengingat Allah yang maha besar. Ya. Allah maha besar. Ya. Allah di atas makhluknya. Yang paling tinggi makhluknya Allah, ada yang tahu? Arsy Allah. Baru langit ke-7. Ya. Makhluk yang paling besar apa? Arsy. Arsy Allah. Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Azimul Alim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Ya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang punya Rabb, yang punya arsy yang besar. Jadi makhluk yang paling besar itu bukan langit, bukan bumi, Pak, tapi arsy Allah. Nah, arsy di atasnya 7 langit itu. Ya, barakallahu fiik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah. Ya. Dengan sesuai sifat pengagungan kepada Allah. Tidak pengagungan dengan yang tepat kepada Allah. Ya, dengan apa? Penyimpangan-penyimpangan. Tidak makrifat kepada Allah, tidak mengenal apa? Asma wa sifat Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Maka pentingnya belajar asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu, dan bumi semuanya 7 bumi itu berada di genggamnya, kata Allah. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, ya. Was samawati mutawiyatun bi yaminih, dan 7 langit itu akan dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci, ya, yang maha tinggi. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Makhluk paling tinggi arsy Allah. Arsy Allah. Singgasananya Allah arsy. Coba kita imani. Nanti ada arsy di bawah 8 malaikat. Ini ada sifat-sifat arsy, kita belajar. Bagaimana arsy Allah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kursi Allah, ya. Jangan samakan dengan kursi yang kita lihat, jangan, ya. Cukup kita imani saja kata-kata itu. Singgasana arsy Allah cukup kita laisa kamislihi syai', tentang Allah, zat Allah tidak bisa samakan dengan makhluknya. Wa ta'ala, Allah maha tinggi amma yusrikun. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala yang maha tinggi, amma yusrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Maka ketika kita sujud baca apa, Pak? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi Allah itu. Ya. Allah yang maha tinggi, Allah al-a'la, ya. Itu surat Az-Zumar ayat berapa? 67. Surat Az-Zumar ayat 67. Falahu subhanahu wa ta'ala, dan bagi Allah
Al-kibriya'u wal azimatu. Bagi Allah adalah kesombongan dan keagungan. Jadi milik Allah kesombongan itu. Kebanggaan milik Allah. Ya, mungkin kita pakai baju baru, ya, pakai sepatu baru, mobil baru, kita bangga. Apa yang kita banggakan? Kita akan jadi bangkai, Bapak Ibu. Kita akan bangkai. Peten kalau satu jaga dipto nyon sapora bekal deti pepetang. Oleh teluare bengkak-bengkak peten kau le dalam kuburan. Peten kau le satu. Oleh petongare mulai membiru. Oleh 15 are mulai letu kenik sakone. Sabulan mulai, Pak. Aduh, apa yang dibanggakan manusia akan jadi tulang belulang kita. Coba sekali-kali kita lihat berteman dengan penggali kuburan, Pak. Sekali-sekali lihat, ya. Banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan di sana. Semakin kita melihat, maka Rasulullah bilang fazuruha, adalah kalian ziarah kubur, memerintahkan untuk ziarah kubur. Untuk apa? Mengingat kematian. Aksiru hadimin ladzat, kata Nabi sallam. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan. Az-zikr. Apa? Al-maut. Mengingat, yaitu kematian. Salah satunya untuk mengingat kematian adalah ziarah kubur. Datang ke saudara-saudara kita, ibu kita yang telah meninggal, mungkin ada yang meninggal. Semoga yang hidup oleh Allah, Allah jaga, panjangkan pertobatannya. Yang ya, mungkin ada yang telah meninggal, datangi, doakan, ziarahi, ya, sesuai dengan ziarah tata cara yang diajarkan Nabi, adab-adab ziarah kubur. Salah satunya dengan apa? Kadang kita tidak tahu, Pak, sandalnya langsung dipakai ketika masuk ke pekarangan kuburan, dilepas itu sepatu, sandal, kecuali kata Imam Syafi'i ada apa? Ada duri, ada batu-batuan mengganggu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada batu-batuan apa, ya, boleh memakai naklahnya itu, sandalnya, ya. Tapi kalau Abdulnya tidak perlu pakai sandal, dibuka trompanya. Nabi begitu, sandalnya dibuka kalau pas ziarah kubur, ya, dan tidak duduk di tempat mayitnya, kuburannya nggak boleh, tapi di sebelahnya boleh, ya, yang kosong, ya, seperti duduk di bara api, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penting ziarah kubur. Waktunya kapan? Terserah, ya. Oh, hari apa? Terserah. Hari Jumat, hari Kamis, ya, malam, ya, terserah. Ya, tidak ada batasan. Yang penting tidak sering-sering meninggalkan rumahnya. Kemana suamiku ini hilang? Ada di kuburan, ya, nanti repot, Pak. Siapa saat ada nyari kasab tak ada, ya. Jangan sampai berlebihan, ya, kita tetap, ya, sebagaimana kita kerjakan. Bisanya mungkin sepekan, bisanya sebulan, bisanya tiap malam, labas, sesaatan, sewaktu-waktu saja, tidak masalah, ya. Barakallahu fiik. Itulah, ya, biar kita apa? Ingat kematian, biar hilang ini kebanggaan diri. Biar hilang apa ini? Kesombongan diri. Karena kita pasti mati, Pak. Al-kibriya'u al-azimalah. Bagi Allah, kesombongan milik Allah, kebanggaan milik Allah, keagungan milik Allah. Ketika kita menyebut nama Allah Al-Kabir, Allahu Akbar, sudah hilang, Pak. Hilangkan semua kebanggaan kita. Ibu-ibu mungkin lagi viral, ya, Bu, mungkin punya gelong ada yang tahu sampai sateret. Wah, viral Facebook ramai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan meninggal dunia. Apa yang kita banggakan? Harta yang kita banggakan akan kita tinggalkan, Pak. Maka ketika menyebut nama Allah Al-Kabir, ya Kabir, ya Kabir, ya mewah, apa yang kita ucapkan?
barakallahu fikum, masya Allah, gol masuk, Allahu Akbar, wasya Allah. Inilah begitu Pak. Niku bal kan itu. Bener atuat. Allahu Akbar, masya Allah. Nikah sehingga ingat Allah. Seperti orang-orang Arab. Bu, ini orang Arab Pak. Sunnahnya ketika melihat sesuatu yang takjub, masya Allah, Allahu Akbar. Sehingga Allah senang kepada kita. Tidak sombong kita, tawaddu. Ya kadang lupa Pak, tendang-tendang gak rinto. Sopluk ke tendang. Barakallah. Gang tegang dulu. Sopluk ke pepakna Pak. Kalah. Wah. Istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ini gunanya kita mengenal nama Allah Al-Kabir Al-Azim. Ya Kabir, ya Azim. Ya, lanjut epon. Ini kitab nih gak nyaman, tak pati roti. Al-wasifani al-ladani la yuqadiru qadra huma, dan sifat Allah Al-Kibriya wal Azimah, dua sifat ini dari keduanya ya yang tidak bisa dipisahkan ya. Al-Kabir Al-Azim, Al-Kabir Al-Azim. Sebut nama Allah, ya Kabir, ya Azim. Ya Allah, aku banyak kesusahan, banyak kebutuhan. Ya Kabir Allah, artinya Allah yang maha kuasa, maha besar Allah. Ya. Wala yublighul ibad. Ya. Kunahuma, dan tidaklah sampai seorang hamba memahami tentang dua sifat Allah tadi itu ya. Bagaimana kalau dia tidak memahaminya? Kalau dia tidak mempelajarinya, maka pentingnya belajar nama-nama Allah. Bukan orang Arabnya tuh Pak. Itu memang orang Arab diajarkan oleh Rasulullah SAW di Madinah, ya, di Yaman, orang-orang Arab itu. Kalau berkata bilang, oh, barakallah, masya Allah, begitu dimanapun, Allahu Akbar. Ya, memang memuji Allah. Biasakan kita memuji Allah. Ya. Alhamdulillah samangken mon bada WA napai Pak langsung toles. Masya Allah, salawat langsung oleh pencet keluar salawat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu. Jazakallah khairan. Nikah WhatsApp napa? Jazakallah khairan. Kalau nikah sunnahnya begitu memang. Yang membaik. Terima kasih ya boleh, tapi berdoakan lebih utama. Lanjut Epon. Waqad shahha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad shahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul fi ruku'ihi wa sujudi. Dalam lafaz yang lain, doanya sujud dan ruku, Nabi menyontohkan juga selain subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini enggak beda pucukan yang dibaca Nabi kadang di waktu salat sunnah, ya. Subhana zil jabarut, maha suci Allah yang mempunyai kebanggaan. Al-Jabbar, kekuasaan yang besar. Maha agung Allah. Wal malaku, kekuasaan. Ya. Allahumma tu'til mulka man tasya' wa tajil mulka mimman tasya'. Ya Allah, Engkau lah yang memberikan jabatan, kekuasaan, dan akan dicabut kepada siapa yang Kau kehendaki. Engkau memberikan jabatan kepada siapa yang Kau kehendaki, kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki, dan mencabut kekuasaan itu kepada siapa yang Engkau kehendaki. Doakan pemimpin kita, mulai Pak RT kita, kepala desa kita, Pak Bupati kita, gubernur kita, presiden kita, doakan Pak pemimpin kita. Inilah seorang muslim. Tidak boleh kita mencacinya. Saudara-saudara kita, sibabul muslim fusuk. Mencaci muslim, seorang Islam muslim adalah kefasikan. Tidak boleh kita caci saudara kita, siapapun, pedagang, dokter, ya, petani, jabat, ya. Inilah seorang muslim. Jaga lisan ini. Berkenapa? Dicintai oleh Allah. Karena Allah yang maha besar, yang mempunyai keagungan Al-Kibriya Al-Azimah,
Tak boleh kita mencaci makhluknya. Tak boleh. Sibabul muslim fusuq. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Hatta makhluk pun kita nggak boleh mencaci ayam. Kata Nabi SAW, karena ayam berkokok kadang waktu sepertiga malam. Tak boleh kita caci ayam, Pak. Ayam berkokok itu. Semuanya, bukan hanya ayam saja. Ya, maka kita seorang muslim memang oleh Allah, kenapa? Biar kita ingat bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Itu punya Allah. Diri kita pun punya Allah. Harta yang kita milik bukan punya kita, milik Allah semua. Kehidupan kita milik Allah. Apa kita banggakan? Maka ketika Allahu Akbar, hilang semua, Pak. Hanya Allah yang maha besar. Dunia hilang, Pak, di depan kita. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kita datang ke rumah Allah. Kecil semua. Urusan dunia kecil. Langkahkan kaki kita ke masjid. Datangi rumah Allah. Mohon kepada Allah. Minta kepada Allah. Doakan diri kita, ibu kita, ayah kita, anak-anak kita, seluruh saudara kita. Indahnya diri seorang muslim itu. Dan penuh dengan keimanan. Dan itu perlu dijaga. Keimanan, keislaman ini perlu dijaga. Mohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, jadikan qalbuku ini ya Allah terus taat istiqomah kepada Engkau ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami ini semua, jadikan lurus dalam ketaatan, istiqomah, Pak. Kadang sorenya dia, Masya Allah, sodako rajin. Ketika paginya sudah berubah. Maka kadang kita, Masya Allah, rajin baca Al-Quran. Besoknya sudah mulai malas. Maka pentingnya minta keistiqomahan kepada Allah. Karena kita nggak punya apa-apa. Kita bisa datang ke pengajian ini. Kita bisa beribadah, sholat malam, baca Al-Quran, sholat berjamaah. Karena rahmat dari Allah, Pak. Kita tidak punya apa-apa, Pak. Ibu, kita nggak punya apa-apa, Ibu. Anak yang kita punya, bukan milik kita, akan kita tinggalin nanti. Maka ajarkan agama kepada mereka. Ajarkan al-iman, al-islam, al-ihsan kepada mereka. Sehingga tumbuh dalam kehidupan yang penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Tabaraka wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maknanya itu, Pak. Dijaga, hatta semut pun tidak boleh kita bunuh sembarangan. Rumput yang ada di jalan tidak langsung kita cabut-cabut. Mereka ingin hidup seperti kita. Itulah Islam, menjaga ya kehidupan seluruh makhluk. Pentingnya kita berlemah lembut dengan makhluk-makhluk Allah semuanya. Ya. Makanya kalau kita ngaji bab wali nanti, Pak, ngeri, Pak. Kita nggak ada apa-apanya. Ya. Auliullah taala, wali-wali Allah, para sahabat, para tabi'ut tabi'in yang senantiasa mereka istiqomah dalam perjalanannya ibadah kepada Allah dan ketaatan. Selanjutnya, wal kibriya, Allah yang punyai al kibriya, kesombongan, wal azam wal idhamah, dan al azamah, dan apa? Keagungan. Ruwahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Ya. An-Nausani yang kedua dari nama Allah Al-Kabir, sudah ada enggak kita? An-Nausani sekaping dua, annahu la yastahiqu ahadun at-ta'zim wa takbir. Ketika kita memahami nama Allah Al-Kabir, Al-Azim, annahu la yastahiqu ahadun ta'zim wa takbir, kita enggak boleh berhak menempatkan keagungan, kemuliaan, ya, wa tamjid ghairi, kepada selainnya. Ketika kita mengenal nama Allah Al-Kabir, Allahu Akbar, Al-Azim, ya Azim, ya Azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah il-Azim.
kalimatani hafifatani sakilatani fil mizan, 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan. Siapun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ketika sapuan Ibu baca ini Bu. Ya, sapuan, zikir. Ya, jangan sampai kita lisan ini jadikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadikan tangan bertasbih, menyebut nama-nama Allah. Di kendaraan bertasbih, tikel kayak kocak ring gila Pak. Warna tikel Pak. Sendiri maupun ramai tetap zikir kepada Allah. Tak usah lihat manusia. Bagaimana Uwais Al-Qarni rahimahullah. Beliau memang seorang yang sangat dekat dengan Allah, penghuni, dimaksud penduduk langit, terkenal di penduduk langit. Tidak ketemu Nabi SAW karena memang ingin ketemu Nabi, maka tidak disebut sahabat. Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Rasulullah SAW, tapi datang ke rumah Nabi SAW tidak ada. Dari Yaman jalan kaki Pak, sekitar 400 kilo Pak. Malah membawa ibunya Pak. Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya dari Yaman. Ibunya sakit, pingin berhaji. Kita tidak bisa sebanding dengan amalan-amalan para tabi'in, para sahabat. Jauh kita Pak, nol Pak. Bawa itu anak, ibunya digendong Pak. Sebelum menggendong beliau melatih dirinya menggendong anak sapi. Gila cabun orang. Jira Uwais gila ya. Punar ya akin tung sapi Pak. Punar naik ke gunung Pak. Gila jira. Innalillah. Memang manusia tidak tahu Pak. Helap mungkin orang matur lagi. Helap jalan. Tak taunya Pak untuk apa? Untuk membawa ibunya ke umroh. Pingin haji, maaf bukan haji Pak. Haji dan umroh. Digendong Pak. Itu baru tahu masyarakat. Sampai ketika Rasulullah masih hidup, nanti Umar, Ali bin Abi Thalib juga ada ketika itu. Ketika engkau Allah kasih anugerah pemimpin, kamu jadi pemimpin, ya, datangi itu Uwais Al-Qarni. Tidak tahu Pak, siapa sahabat tidak tahu. Karena memang dari Allah. Terkenal di langit. Bagaimana kita bisa terkenal di langit? Jangan di bumi. Berat Pak. Perlu apa? Riyadhah, latihan ya, latihan sabar, qanaah, berat. Kadang kalau sakit sakone Pak nyot sabora, nyot sakit ambeyan wah, mamatul Allah buruk. Nyot sabora nih. Sakit buah kiki wah, berat ya. Akhir zaman ini memang perlu banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Ini gunanya kita belajar al-kabir. Ini kan ma'rifat ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ma'rifat Pak. Ma'rifatullah ini Pak. Al-kabir. Takut Pak, mau membunuh binatang ini takut, yang kecil-kecil takut Pak. Karena punya yang Allah yang kabir, kita nggak punya. Ini nggak punya kita Pak. Kita lihat saudara kita yang di Cianjur. Itu ibrah pelajaran. Semoga Allah ampuni mereka, dosa-dosa mereka. Allah kasih kebaikan bagi keluarga yang ditinggal. Amin. Selanjutnya, maka nggak boleh menempatkan keagungan, kebanggaan kepada selain Allah, kepada diri kita, kepada makhluk, nggak boleh. Maka ketika lihat saudara kita dapat nikmat, wah bangga, masya Allah, barakallahu fik, naik jabatan, masya Allah, barakallahu fikum. Ini kata Nabi begitu memang. Diajarkan kita. Punya mobil baru, masya Allah, barakallahu fikum. Benih pas mantung malerek Pak. Oleh di mawar. Wah, lalakon nih Pak. Tak kuput nih. Dengki jangan Pak. Ini ain jawab Nabi. Hati-hatilah dari gunanya membaca doa tadi itu, barakallahu fikum, masya, menghilangkan apa? Penyakit kedengkian. Dan ini yang banyak terjadi di umatku kata Nabi SAW di akhir zaman. Banyak orang mati Pak gara-gara ain Pak. Mata ini, pandangan mata. Maka pentingnya kita butuh nasoko, napa mari fitness, langsung kita baca barakallahu fikum, nak mudah ya nak, masya Allah, nak soka nak barakallahu fikum. Bayinya tampan, barakallahu fikum. Ganteng awak nak,
Perot pak kalaku nama. Kemudian menyelih Allah. Maka kata Nabi, hati-hati kita. Ya, jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Bagaimana untuk menjaganya? Baca apa tadi? Barakallahu fikum. Maka pernikahan pun mau menikah, barakallahu fikum, ya kan? Fi khair, semoga Allah kasih kebaikan. Itu seorang muslim. Karena nggak punya apa-apa kita, akan ditinggalin. Baju semua akan kita tinggal. Kita pakai kain kafan, kain kafan pun ditinggal. Tubuh kita ini akan hilang juga. Tulang kita akan hancur. Ini al-kibriya, al-azimah milik Allah. Kebanggaan milik Allah. Nanti malaikat maut juga mati, Pak. Ya, Jibril alaihissalam juga mati. Semua mati, tinggal Allah saja. Mana hamba-hambaku yang sombong nanti? Ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Ya, semua akan mati, hanya Allah nanti yang hidup. Maka apa yang kita banggakan? Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, maka tidak boleh faistaiku alal ibadi, maka hendaknya seorang hamba itu menempatkan berhaknya ayu azimuhu biqulubihim, mengagungkan Allah dengan kolbunya, wa alsinatihim, dengan lisannya, zikir hati dan zikir lisan. Ya, jangan sampai kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim dalam mikirnya otang, Pak. Jangan. Mikirnya nikah, mikirnya jangan, Pak. Harus khusyuk, hudur. Ya, hati ini hadir kepada Allah. Ya, baca Al-Qur'an juga begitu, jangan sampai lalai. Ya, semuanya. Ya. Lanjut Epon. Adhan kita. Wadzalika bibatlil jahdi, yang demikian itu adalah perlu apa? Perlu usaha keras. Untuk seorang hamba ingin mendatangkan apa? Kerendahan diri, ya, ketawaduan. Karena kalau nggak dilatih nggak bisa, Pak. Maka caranya pertama untuk dapatkan kita mengenal hakikat ketawaduan, kerendahan diri, memahami al-kibriya, al-azimah, al-kabir, al-azim, datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian, kaji nama-nama Allah, ma'rifat tentang Allah, sehingga tidak ma'rifat kepada dinar, tidak ma'rifat kepada fulus. Ya, ma'rifat itu seoning fulus, Pak. Ini kan ma'rifat salah pun. Ya. Ma'rifat artinya mengenal Allah, ma'rifatu dinil Islam, mengenal Islam dengan benar bil adillah, ma'rifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 ma'rifat yang perlu kita pahami, Pak. Al ilmu isinya itu, ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatullah, ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. 3 ma'rifat yang perlu kita pahami, kata para ulama. 3 komponen yang nggak boleh kita pisahkan. Lanjut Epon. Bibat lijahdi fi ma'rifatihi, maka ini usaha keras untuk mengenalnya, ma'rifat, mahabbati, dan cinta kepada Allah, wazal, dan kerendahan hati, lau wal khauf minhu, dan baginya rasa takut akan timbul kalau kita nggak kenal Allah, nggak rasa takut, Pak. Sudah adzan. Wa sallallahu ala nabiyina al-mustafa sayyidul anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.